Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Polisi gagalkan penyelundupan 100 gram sabu-sabu dari Sulawesi Selatan. Tim SAR hentikan pencarian bocah 2 tahun yang hilang di dermaga Mimika. Ratusan kendaraan sitaan Polres Mimika belum diambil pemiliknya. Saat ini ada ratusan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun 4 yang masih tertahan di Satlantas Polres Mimika. Warga yang merasa memiliki kendaraan tersebut diminta segera mendatangi Mapolres Mimika untuk mengurus pengambilan dengan membawa surat-surat kendaraan. Kasat Lantas Polres Mimika Ibtu Devrisal mengatakan kendaraan tersebut merupakan hasil razia dan kecelakaan lalu lintas. Barang bukti yang ada di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Mimika ini itu terdiri daripada barang bukti berupa daripada kasus kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran lalu lintas, yang mana kendaraan tersebut terjaring pada saat adanya operasi, yaitu kegiatan operasi kepolisian baik itu khusus maupun rutin yang dilakukan, di mana di dalam kegiatan operasi kepolisian itu ada namanya operasi keselamatan, yang mana lebih kedepankan tindakan daripada preventif, yaitu maupun operasi patuh, yaitu dan operasi zebra, yang mana barang bukti di sini sudah beberapa tahun, namun pemilik daripada kendaraan tersebut belum mengambil yaitu barang bukti tersebut, yaitu yang mana sudah sering kita lakukan himbauan, yaitu himbauan kepada rekan-rekan media bagi pemilik kendaraan yang terlibat laka lantas maupun pelanggaran lalu lintas segera datang ke kantor Satuan Lalu Lintas untuk mengambil kendaraannya dengan menunjukkan surat-surat kepemilikan kendaraan tersebut. Nah, di sini juga kami memohon kepada rekan-rekan media untuk selalu menghimbau kembali, menyampaikan kembali lewat media bagi masyarakat Kabupaten Mimika yang kendaraannya masih ada di kantor Satuan Lalu Lintas untuk datang dan mengambil dan membawa bukti-bukti kepemilikan kendaraan tersebut supaya kendaraan ini tidak menumpuk di kantor Satuan Lalu Lintas di lokasi barang bukti. Menurut Devrisal, himbauan ini sudah sering disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Saat ini, kendaraan yang paling banyak disita adalah sepeda motor. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kasus penganiayaan di Manokwari saat ini cukup mengkhawatirkan. Unit Perempuan dan Anak PPA Polres Manokwari mencatat, sejak Januari hingga Juli tahun ini, telah menerima 85 laporan polisi dan sebagian besar kasus penganiayaan. Khusus untuk kasus penganiayaan, Polres Manokwari mengutamakan pendekatan restoratif justice atau perdamaian walaupun kasus ini masuk dalam kasus ranah pidana. Dari Januari sampai dengan sekarang Juli tercatat ada 84 LP. 84 LP untuk rinciannya penganiayaan nomor 1 yang paling banyak, karena di Polres Manokwari ini, terutama di Satreskrim itu penganiayaan yang ada terlapornya rata-rata masuk ke PPA, karena kita lebih mengutamakan restoratif justice ya untuk kasus-kasus yang ada terlapornya, karena kita coba untuk pertemukan dulu biasanya. Kalau untuk yang lari, padahal kan harusnya penganiayaan ini masuknya ke pidana umum, masuknya ke PIDUM, cuma yang masuk ke PIDUM itu yang tidak ada tersangkanya, itu yang masuk ke PIDUM. Kalau ada tersangkanya biasanya didisposisikan ke PPA. Untuk penganiayaan jumlah kasusnya 44 kasus, itu penganiayaan dari Januari sampai Juli. Terus untuk pengeroyokan ada 5,
perlindungan anak ada 12, pencurian 1, perbuatan tidak menyenangkannya 3, pencemaran nama baik 1, percobaan persetubuhan ada 3, perzinahan 2, penipuan 1, informasi dan transaksi elektronik ada 3, pengancaman 3, terus untuk KDRT ada 4, untuk asusila-nya ada 2. Untuk PPA sendiri kita sudah dari Januari sampai Juli sekarang kita ada kasus yang sudah tahap 2, sudah P21 itu ada 8 kasus. Kasus KDRT 1, kasus penganiayaannya 1, untuk persetubuhan terhadap anak ada 5, penggelapannya 1. Untuk persetubuhan terhadap anak itu ada 5 yang itu korban anak ya, khususnya korban anak itu ada 5 kasus yang kita sudah tahap 2, sudah P21. Di luar kasus penganiayaan, Polres Manokwari sudah melimpahkan 8 kasus ke Kejaksaan Negeri Manokwari. Di antaranya kasus kejahatan dalam rumah tangga atau KDRT, persetubuhan dan kasus penggelapan. Sebagian besar kasus KDRT terhadap istri di Manokwari dipicu minuman keras. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Untuk menjalankan roda pemerintahan, Provinsi Papua Selatan akan merekrut 1.000 pegawai negeri sipil, namun hingga kini jumlah tersebut belum terpenuhi. Perekrutan pegawai akan diprioritaskan untuk orang asli Papua 80% dan sisanya orang non-asli Papua. Sistem perekrutan juga akan dibagi menjadi 2, yaitu pengangkatan honorer dan penerimaan umum. Bupati Merauke Romanus Baraka mengatakan ribuan ASN selain ditempatkan di kantor gubernur Provinsi baru, juga akan ditempatkan di Kabupaten Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Nanti yang jelas kita upayakan dalam komitmen kita pemekaran adalah anak asli Papua menjadi utama. Yang kedua, pegawai lokal di wilayah Provinsi Papua Selatan, di Mapi, Asmat, Boven, Merauke jadi utama. Saya kira cukup untuk kita penuhi. Rencananya aktivitas pemerintahan Provinsi Papua Selatan efektif mulai berjalan pada Oktober mendatang seiring penunjukan caretaker atau penjabat gubernur. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.